Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Jumat ini, sebentar lagi di akhir pekan, mari melangkahlah terus dan tetap percaya kepada penyelenggaraan kasih Tuhan. Sabda hidup menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Para sahabat yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah yang sangat jelas sekali dan ada hubungannya dengan Injil hari ini. Bagaimana penderitaan itu kemudian berubah menjadi sebuah sukacita. Yesus dengan para murid. Wah, para murid itu berhadapan dengan amanat perpisahan. Wah, Yesus mau pergi. Tentu hati para murid juga sedih, galau, cemas. Tapi Yesus mengatakan dengan jelas, wah, kamu duka cita dulu, baru setelah itu ada sukacita. Nah, duka cita yang dimaksudkan itu adalah bagaimana para murid berjalan dalam salib kehidupan tanpa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan pergi. Tetapi kepergian ini bukan untuk selama-lamanya. Karena bagaimana Roh Kudus, Parakletos, itu berjalan bersama dengan para murid. Roh penghibur itulah yang menjadi kekuatan mereka. Nah, kemudian inilah yang menjadi hal yang enak untuk para murid. Walaupun Tuhan pergi, mereka dikuatkan selalu. Tentu penderitaan mereka alami, tetapi kemudian itu berubah menjadi sebuah sukacita. Dan bagaimana Yesus, wah, sangat indah sekali hari ini. Yesus mengatakan itu ibarat ya seorang perempuan yang akan melahirkan. Wah, sebelum melahirkan itu sakit. Saya yakin dan percaya ya para ibu mengalami situasi yang sama. Sebelumnya itu sakit, tetapi setelah anaknya lahir ke dunia ini, itu tidak ada rasa sakit lagi. Yang ada itu, wah, gembira, sukacita, senang-senang. Nah ini, bagaimana para murid juga ditantang. Kamu alami dulu loh salib kehidupan. Baru setelah itu, alami sebuah sukacita. Atau orang sering katakan demikian, sakit itu
adalah biji kebahagiaan. Biji yang kecil itu kemudian pelan-pelan kita dibantu supaya mengalami kebahagiaan. Dengan demikian para sahabatku yang terkasih, mari kita melihat bagaimana ini penderitaan kemudian berubah menjadi sukacita. Saya kira situasi kita saat ini dengan adanya COVID-19, ya kita mengalami apa yang disebut dengan penderitaan, itu benar. Nah kemudian bagaimana kita melihat penderitaan ini sebagai bagian perjalanan iman. Ibarat kita berada dalam air panas itu. Wah, mendidih itu air. Lalu yang pertama dimasukkan itu adalah wortel. Wortel itu keras, dia keras sekali. Nah, begitu masuk di air panas, dia menjadi tidak keras lagi. Nah, bagaimana hati kita dalam berhadapan dengan situasi penderitaan? Wah, keras. Keras kepala lagi. Nah, kemudian begitu masuk dalam air yang mendidih, bagaimana kelembutan itu menjadi sebuah bagian yang menjadi kekuatan kita. Atau seperti telur. Telur itu kan mudah sekali untuk hancur. Tetapi begitu masuk di air yang panas, itu dia menjadi keras, menjadi kuat. Nah, bagaimana hati kita yang itu mudah sekali hancur. Hancur karena kegalauan, atau karena kehidupan rumah tangga, atau anak-anak, atau pekerjaan, semuanya campur aduk di sini. Waduh, sepertinya kita itu susah sekali untuk melangkah lagi. Tetapi kemudian bagaimana kalau dimasukkan ke dalam itu, kita menjadi pribadi yang kuat. Nah, bagian yang berikutnya itu bagaimana seperti kopi. Wah, kopi itu begitu masuk dalam air panas itu harum sekali. Wah, pinginnya minum-minum terus. Kehidupan kita juga seperti itu. Kalau wortel dengan telur itu tidak mempengaruhi air. Tapi kalau kopi, dia mempengaruhi air. Dengan demikian para sahabatku yang terkasih, bagaimana penderitaan dalam kehidupan ini, kita bisa lihat dalam terang iman. Itu menjadi sesuatu yang beda. Berhadapan dengan kenyataan, sakit, penyakit, atau apa saja, perjalanan yang susah sekalipun. Tetapi kalau kita lihat dalam terang iman, yakin dan percaya, bagaimana yang namanya kebangkitan tanpa salib itu tidak punya makna apa-apa. Karena itu salib ini bagian makanan dan minuman kita setiap hari. Inilah perjalanan hidup kita. Dalam situasi seperti ini, mari para sahabatku yang terkasih, tetaplah melangkah. Kecemasan, ketakutan, dan maunya itu tidak ada penderitaan. Itu memang yang namanya manusia pasti pinginnya yang enak-enak saja, yang nggak perlu sakit-sakit lah gitu. Senang-senang saja hidup ini. Tapi Tuhan mengajarkan, iman kita mengajarkan kepada kita bahwa salib Tuhan itu merupakan kekuatan bagi kita. Para sahabat saat ini, kita takut, kita cemas, kita galau, dan sebagainya. Ini bagian dari hidup. Tetapi kita punya iman bahwa Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa dalam hidup ini, kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, bagaimana penderitaan tadi kita lihat bukan sebagai kutukan. Situasi saat ini bukan kutukan dari Tuhan karena COVID-19, sama sekali tidak. Ini merupakan perjalanan iman. Karena itu doa kita tidak begini, oh Tuhan, semoga itu kami dijauhkan dari semuanya ini. Semoga COVID-19 ini berlalu. Ini memang doa juga. Tetapi bagaimana orang beriman supaya kita sungguh-sungguh dikuatkan. Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi, untuk melihat bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami. Immanuel itu senantiasa berjalan dalam kehidupan ini. Percayalah dan melangkahlah dalam Tuhan. Itulah hidup, itulah iman kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.